Biasa Sakti. Namo Sang Hyang Adibudaya. Namo Buddhaya. Sampun katinggalan Gusti ingkang Maha Suci di kanthi kegiatan karma ingkang sae soho palimpaan jasa saking keluarga suwargi terlahir wonten alam ingkang langkung sae. Wafat atau memasuki alam mahaparinibbana. Yang Arya Ananda menanyakan, Sang Begawan, junjungan para dewa dan manusia, bagaimana caranya merawat seorang Raja Cakawati ataupun seorang sama Sang Buddha yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi. Hadapkanlah jenazah itu ke utara dan balutlah jenazah itu dengan kain linen. Nah, cuman tengriki terjadi permasalahan khususnya di perkampungan. Kenapa setelah orang itu meninggal tidak mengikuti petunjuk Sang Bagawan yang diaturkan ke Yang Arya Bhikkhu Ananda. Sehingganya waktu kita meninggal, jenazah layon, saya tidak mau pakai bahasa jisim, masalah itu bukan bahasa Buddhis, ya. Kalau jenazah jelas Indonesia, layon iki Jawi. Nah, itu tidak dibalut dengan kain mori, tapi dengan pakaian tradisional. Nah, khususnya ibu-ibu yang tempo dulu mengenal adat tradisi ini, kalau kita mengacu pada kitab Mahaparinibbana Sutangga, mestinya jasad seorang begawan atau Raja Cakawati atau pengikutnya layaknya dibalut dengan kain linen. Saya tidak berani berkomentar, masalahnya kain linen itu kain apa, nyampe sekarang belum ditemukan. Mungkin identik dengan kain mori, maksudnya kain yang tidak berharga. Nah, itu dibalut nyampe di dada ataupun dada kanan terbuka. Itu cara merawat jenazah dan dihadapkan ke utara. Nah, anak kecil ini katanya luar biasa. Apakah Anda sebagai umat Buddha pernah mempraktekkan ini? Belum. Apakah kalau dikenakan pakaian itu melanggar peraturan? Tidak. Sang Buddha tidak pernah menganjurkan, oh, nek wis sedo iki kudu dipocong. Oh, kudu dipakai pakaian kaya vampir. Utawi jas kados presiden, utawi sepatune kudu Scorpio. Tidak. Tapi begitu kita melihat banyak fenomena yang terjadi, khususnya kemarin saya di Batanghari melihat jenazah layon itu udah kaku, digerakkan susah, sehingganya dibeli pakaian itu harus baru. Kayaknya Romo, kalau saya makaikan ke kota nanti buat ganti. Kalau kedinginan bawain selimut. Kalau di sana butuh ngaji saya bawain parita. Nah, hal-hal ini dalam konsep agama Buddha disebut micaciti, pandangan salah, pandangan keliru. Kalau dipahami, bisa dipahami? Nah, ada juga yang cerita, ini bukan agama, bagian dari adat budaya. Liline dupone kudune warnane abang. Jumlah buah paling bagus harus ganjil. Lah liline paling boten sing sak dedek pengawe 2 meter, 1 pilar listrik. Kula kadang-kadang berpikir, kalau saya lewat kesandung ngebleki mati mboten wong kira-kira. Itu afesia ndak? Nah, di sini rata-rata orang itu berbicara mengenai tradisi. Makna di balik ritual tidak dipahami. Maksudnya lilin itu apa? Kenapa warnanya mesti merah? Itu menunjukkan semangat keluarga yang ditinggalkan. Ayo kita melakukan kebajikan dengan pati dana. Apakah hal ini bermanfaat?
Jelas ini bermanfaat bagi cacing tanah yang ada di dalam bumi. Permasalahannya, setelah jasad layon ini dikubur, yang membutuhkan ini sehingga cacing tanah. Jasad ini cuman kerangka, sehingga dimakan. Termasuk pakaian yang membalut dan fasilitas yang diberikan di sini, ya busuk dan dimakan oleh cacing tanah. Setelah jasad ini mati, habis, cacing tanah ikut mati. Kalau kita sebagai umat Buddha, kita harus mengerti dasar-dasar agama Buddha. Nah, dalam hal ini, patidana itu, pakaian yang mestinya dikubur itu, dikumpulkan, diberikan kepada yang membutuhkan. Dalam ampun pakaian seminggu rum dicuci,